Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara melakukan permintaan obat dan BHP dari ruangan unit pelayanan ke gudang farmasi atau gudang barang. Pertama-tama teman-teman setelah login itu buka atau klik bagian menu ini, menu yang ini diklik. Kemudian pilih tanda kaca pembesar ini, diklik satu kali, kemudian cari permintaan. Oke. Kemudian pilih permintaan obat dan BHP. Diklik satu kali. Nah, setelah diklik nanti akan terbuka formulir untuk melakukan permintaan atau AMPA, BHP atau obat. Nah, di bagian atas ini ada isian yang perlu diisi. Yang pertama itu pegawai. Di sini nama pegawai tidak terisi otomatis karena saya menggunakan akun admin. Jadi ketika teman-teman menggunakan akun masing-masing itu nanti akan terisi otomatis sesuai user login. Di sini saya akan pilih pegawainya terlebih dahulu dengan cara mengklik tanda paperclip di samping kanan formulirnya. Di sini saya akan memilih Agus Salim sebagai pegawai yang melakukan AMPRA. Di sini asal permintaannya, misalkan saya ingin AMPRA untuk laboratorium misal atau UGD. Diklik satu kali, kemudian tekan spasi. Kemudian ditujukan ini permintaannya ditujukan kemana, misalkan kita mau AMPRA kemana, ke gudang atau ke apotik atau ke ruangan lain. Di sini saya akan melakukan AMPRA ke gudang. Di sini saya pilih, kemudian saya pilih gudang, klik satu kali, kemudian saya tekan spasi. Nah, di bagian bawah itu adalah daftar tabel barang. Di sini ada jumlah, kode barang, nama barang, satuan, jenis obat, kategori, golongan, dan keterangan. Nah, yang bisa diisi pada tabel ini adalah pada kolom jumlah dan keterangan. Nah, di sini tidak ada stok, jadi kita tidak bisa melihat stok melalui tampilan ini. Jadi sebelum melakukan mengisi jumlah barang yang ingin di AMPRA, teman-teman melihat stok terlebih dahulu dan menentukan setiap barang yang akan di AMPRA. Jadi untuk melihat stok di gudang, di sini kan saya melakukan AMPRA ke gudang. Jadi saya ingin melihat terlebih dahulu barang apa saja yang ready di gudang. Jadi caranya itu teman-teman klik sebelah kanan. Jadi klik kanan pada bagian kursor atau pada mouse atau di trackpad laptop. Diklik kanan, kemudian pilih cek lokasi. Nah, di sini bisa dilihat ada daftar barangnya. Di sini ada kode barang, nama barang, kategori, satuan, harga, dan stok. Nah, di sini bagi pada kolom stok itu semuanya masih kosong karena kita belum memilih unit yang ingin kita lihat sisa stok barangnya. Untuk memilih unitnya, kita pilih pada bagian bawah ini ada bagian lokasi. Di sini kita pilih dengan cara mengklik tanda paperclip sebelah kanan. Klik, kemudian pilih unit yang akan dilihat sisa stoknya. Karena di sini saya ingin AMPRA-nya ke gudang, jadi saya pilih gudang. Diklik satu kali, kemudian tekan spasi. Nah, setelah dipilih, nanti pada bagian stok ini, kolom stok itu akan terisi sesuai sisa stok yang ada di gudang saat ini. Jadi sisa stok ini adalah real time di aplikasi. Nah, setelah diketahui sisa stoknya, kemudian kita akan cari nama barangnya apa yang akan kita lakukan AMPRA.
Misalkan di sini saya ingin melihat alkohol, misalnya di sini saya ingin ampra alkohol. Saya cari alkohol, di sini muncul alkohol. Nah, ini semua nama barang yang terkait alkohol yang ada di dalam gudang. Ini sisa stoknya, ready semua, tidak ada yang nol. Jadi yang teman-teman perlu lihat pada saat melihat sisa stok ini, yang pertama itu adalah sisa stoknya dulu, kemudian nama barangnya dan kode barangnya. Karena untuk di rumah sakit Trikora itu kode barang itu penting, karena bisa jadi satu nama barang yang sama itu memiliki kode barang yang berbeda. Karena dibedakan menggunakan kode barang yang dibelanja dengan sumber anggaran yang mana itu dibedakan dari kode barangnya. Jadi yang teman-teman harus lihat itu adalah kode barang di depannya. Ini, kode barang di depannya. Tapi jika nanti sudah berjalan lancar, semuanya sudah kita 1 bulan 2 bulan kita sudah menggunakan permintaan menggunakan SIM-RS ini, nanti teman-teman tinggal melihat sisa stok saja di sini. Jika sudah nol, berarti stok sudah habis di gudang. Jadi kalau sudah nol itu berarti stoknya sudah habis. Walaupun misalkan kayak ini nama alkoholnya itu banyak, tapi kalau sisa stoknya sudah nol berarti sudah tidak ada di sana, sudah tidak ada di gudang. Kemudian di sini saya akan pilih misal alkohol 70% yang 1 liter ini. Misalkan yang alkohol 1 liter ini dengan kode B, kode barang di depannya itu yang menentukan. Jadi kode barang yang saya maksud tadi itu bukan kode barang keseluruhannya. Jadi nomor urut ini tidak melambangkan kode barang. Kode barangnya itu ada di bagian depan, huruf depannya ini. B, A, B, B. Itu. Jadi di gudang itu ada banyak kode barang, lebih dari 8 kalau saya tidak salah kemarin. Jadi tinggal dipilih saja. Misalkan di sini saya akan mengampra alkohol. Alkohol 1000. Ini sisa stoknya ada 1000. Alkohol yang 1 liter dengan kode barang B0000010547. Jadi jika teman-teman mengampra barang itu lebih dari 1, mungkin bisa teman-teman catat terlebih dahulu kode barang apa saja yang ingin dilakukan ampra. Karena kalau carinya menggunakan nama barang itu kan munculnya banyak. Takutnya pada saat memilih salah pilih. Karena kan di sini kita tidak bisa memasukkan jumlah barang yang ingin diamprah. Karena menu ini hanya untuk melihat stok saja di gudang. Jadi untuk melakukan amprahan itu memasukkan jumlah itu kita keluar lagi ke sini, baru kita cari kode barang yang tadi sudah kita tulis terlebih dahulu. Misalkan saya tadi ingin alkohol, jadi saya ingin menulis dulu kode barangnya apa. Saya sini 000127. Kemudian saya ingin mengampra lagi misalkan handscoon. Ini handscoonnya lagi kosong. Masker juga kosong. Ternyata saya lupa pilih tempatnya. Ini masker sini sisa 5. Misalkan ini masker N95 saya ingin amprah lagi. Kemudian saya catat lagi kode barangnya. Kemudian saya ingin ampra lagi handscoon. Misalkan saya ingin ampra yang non steril ini. Jadi saya catat lagi kode barangnya. B 00000141. Oke.
Nah, misalkan saya hanya ingin mengampra tadi itu saja. Jadi yang saya ingin ampra itu adalah alkohol, masker, dan handscoon non steril. Setelah saya dapatkan kode barangnya apa-apa saja yang saya ingin ampra, kemudian saya keluar. Kemudian pada bagian ini nanti saya akan cari kode barang apa saja yang tadi telah saya catat. Di sini misalkan alkohol itu D000001 547. Nah, begini. Kenapa saya bilang dicatat kode barangnya bukan nama barangnya? Karena begini, pada saat kita mencari kode barangnya, itu pasti yang muncul hanya akan ada satu. Tidak akan ada lebih dari satu. Kalau kita carinya alkohol, misal alkohol, nah itu nanti munculnya lebih dari satu. Daripada kita mengingat nama barangnya apa, mending kita tulis saja kode barangnya, kemudian kita langsung mencari kode barang di sini. Misal di sini saya ingin ampra alkohol 1 liternya itu jumlahnya 2. Jadi diklik untuk mengisi jumlah itu, teman-teman klik pada kolom jumlah 1 kali, kemudian isi jumlah yang akan dimasukkan. Di sini saya ingin isi jumlah 2. Kemudian setelah mengisi jumlahnya, teman-teman tekan enter. Jika tidak ditekan enter, nanti jumlah ini tidak akan ke-record, tidak akan terekam pada menu ini. Jadi pada saat diklik simpan, nanti jumlahnya 0. Begitu. Atau tidak terkirim. Jadi jumlah ini tidak terkirim. Jadi teman-teman setelah mengisi jumlah itu tekan tanda enter atau tekan tombol enter. Kemudian pada kolom keterangan bisa diisi catatan apa mungkin. Misalkan di sini saya ingin isi keterangan, misalkan botol bisa. Ini misalnya botol. Nah, untuk kolom keterangan cara mengisinya itu diklik dulu 1 kali, kemudian diisi apa yang mau diisi. Sama kayak mengisi jumlah. Setelah diisi tekan enter. Nah, kemudian saya akan cari lagi kode barang yang kedua yaitu B0000010902. Nah, ini masker N95 saya isi lagi di sini. Saya isi 1. Kemudian saya tekan enter. Kemudian keterangannya saya kosongkan. Kemudian saya cari lagi B000001 415. Nah, untuk handscoon ini saya ingin ampranya 5 misal. Kemudian saya tekan enter. Nah, setelah saya isi semuanya, setelah dipastikan benar, kemudian saya tekan simpan. Nah, nanti ada konfirmasi apakah datanya sudah benar, kita klik yes. Oke. Jika datanya berhasil terkirim, maka semua kolom itu akan berubah jadi ungu kembali seperti semula. Untuk melihat amprahan yang sudah kita kirim, itu kita klik pada tanda cari ini, diklik 1 kali, kemudian nanti akan muncul di bagian bawah. Jadi yang paling baru itu ada di bagian bawah. Jadi yang baru itu ada di bawah. Nah, bisa dilihat di sini itu nanti semua asal permintaan itu semua permintaannya itu akan tampil walaupun dari ruangan lain. Di sini kan saya yang tampil itu IGD semua. Jadi kalau nanti sudah banyak itu akan tampil semua. Nah, untuk mempermudah melihat daftar amprahan yang terkirim itu bisa kita filter datanya. Pada bagian atas ini ada tanda filter, diklik. Teman-teman klik tanda filter data. Kemudian asal permintaan dipilih. Misalkan di sini saya ingin melihat IGD. Saya klik IGD, pilih, kemudian saya tanda checklist.
Nah, nanti yang muncul akan IGD semua. Jika saya pilih ruangan lain, misalnya saya ingin lihat laboratorium, saya klik, kemudian saya tekan spasi, dan saya klik tanda centang. Nah, itu nanti akan menghilang karena pada hari ini permintaan dari laboratorium itu belum ada. Sini kita lihat tanggalnya itu. Jadi yang ditampilkan itu adalah tanggal hari ini. Jika ingin melihat tanggal-tanggal sebelumnya, ini dimundurkan tanggalnya. Misal di sini saya akan pilih dari tanggal 1 Mei sampai tanggal hari ini. Di sini juga bisa kita pilih statusnya yang mana saja yang mau kita tampilkan. Misalkan yang baru saja, atau semua saja, atau yang tidak disetujui. Mungkin saya ingin menampilkan semua. Kemudian setelah diisi, saya klik tanda centang hijau. Nah, ternyata dari tanggal 1 Mei sampai tanggal hari ini itu belum ada permintaan dari laboratorium. Nah, untuk mengembalikannya secara instan itu kita klik tanda semua. Nah, ketika diklik semua, nanti yang akan tampil adalah semua permintaan. Oke, sampai di sini itu dari unit pelayanan yang ingin melakukan ampra ke gudang itu sudah selesai. Tinggal melakukan konfirmasi via phone atau via WA ke bagian gudang untuk mengkonfirmasi bahwa teman-teman di unit pelayanan itu sudah melakukan amprahan. Di sini bisa dilihat statusnya ditujukan ke gudang. Kemudian statusnya baru. Ini ada status disetujui, disetujui, disetujui. Nanti statusnya akan berubah jika permintaannya disetujui atau tidak disetujui di gudang. Nah, oke, sampai sini itu untuk permintaan ampra itu sudah selesai. Selanjutnya itu adalah bagian dari gudang untuk mengolah permintaan dari teman-teman di unit pelayanan. Nah, untuk bagian gudang itu setelah login,